Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Mbak Kinan atas waktunya. Jadi, perkenalkan nama saya Avian. Saya lead designer di Design Space, sebuah studio di Jogja, studio desain sih. Oke, langsung saja ya. Aku masuk ke materi yang ingin aku sharingkan malam ini. Ya, di web series 6.0 ini, aku pengen ngobrolin soal ini sih. Sesuai judul dari Niaga Auster juga, meningkatkan kualitas tampilan toko online. Ya, karena latar belakang saya adalah desain grafis atau perancang gambar, mungkin yang akan saya bicarakan ini akan lebih banyak ke soal desain ya, atau visual, lebih ke tampilan kayak gitu, dan akan menyinggung dikit tentang e-commerce atau toko online. Masuk ke slide pertama, aku pengen bercerita dikit sih, kayak di era pandemi kayak gini kan, kegiatan sosial kita dibatasi karena adanya lockdown kan. Jadi orang-orang kalau pengen belanja itu pada takut ke toko lah, takut ada COVID, takut tertular kayak gitu. Jadi orang-orang yang masih pengen berbelanja itu biasanya berbelanja lewat online atau online shop kayak gitu. Dan itu karena dinilai lebih efisien karena di era pandemi kayak gini kita jarang keluar, jadi belanja online itu dinilai lebih efisien. Nah, efek dari belanja online kayak gini, trafficnya jadi naik nih, traffic di e-commerce, entah di e-commerce atau di website ya, itu jadi naik karena banyak customer yang memanfaatkan kemudahan ini. Jadi orang hanya butuh internet dan smartphone, dia udah bisa beli apa aja lewat HP-nya tanpa harus datang ke toko, tanpa harus keluar rumah. Nah, ini di era sekarang itu kalau orang pengen beli barang tuh alurnya kayak gini, lebih ke buka marketplace, pilih item, bayar atau transfer, lalu tinggal nunggu barang sampai. Orang sesibuk apapun, ketika di kantor atau di mana aja pasti lebih terbantu dengan adanya e-commerce kayak gini, adanya toko online kayak gini. Jadi lebih hemat waktu. Kalau mungkin zaman dulu sebelum ada smartphone, mungkin belum ada toko online, mungkin orang harus spare waktu di weekend kayak gitu buat belanja keperluan, perlengkapan kayak itu. Tapi kalau zaman sekarang, orang semua udah pegang HP semua, udah ada akses internet di semua HP-nya. Orang pengen beli barang tuh tinggal ya udah pilih buka marketplace, pilih item, transfer udah lewat m-banking, dan tiba-tiba barang udah sampai kayak gitu tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ketemu ke toko maksudnya. Nah, ini yang membuat tren belanja online itu menjadi naik pesat banget dengan dengan adanya pandemi kayak gini. Jadi dengan dibatasinya kegiatan bermasyarakat, jadi orang lebih sering berbelanja online melalui online shop, dan kebetulan akan online shopping itu jadi meningkat saat selama setahun ini sih, akhir-akhir tahun ini. Sorry. Ya, toko online dituntut untuk berbenah dan berhias demi kemudahan dan kenyamanan berbelanja. Nah, ini menjadi penting karena customer selain mencari produk yang mereka inginkan, mereka biasanya akan melihat-lihat produk lain, kayak kategori lain, halaman fitur lain, itu. Nah, aktivitasnya mirip seperti customer baru sih yang sedang mengunjungi toko fisik. Jadi mereka akan datang ke website atau toko online ya, entah di marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau bahkan di Instagram kayak gitu. Orang tuh pasti akan datang itu lihat-lihat dulu, enggak yang langsung pilih check out gitu, pasti jarang sih, pasti lihat-lihat kategori lain, produk-produk lain kayak gitu. Ibarat kalau orang datang ke toko tuh, orang itu pasti jalan-jalan dulu dari antara ke rak lain, dari ruangan satu ke ruangan lain. Ya, aktivitasnya sama kayak orang berbelanja online tuh pasti pengennya tuh lihat-lihat dulu kayak gitu. Nah, ini aku bakal share juga elemen-elemen penting untuk meningkatkan tampilan toko online. Jadi selain toko online itu ada elemen lain yang mungkin bisa membantu meningkatkan value dari produk yang kita jual. Yang pertama itu foto produk yang kita jual tuh harus jelas. Jadi dengan foto produk yang bagus, maka barang atau produk yang sederhana tuh bisa memiliki nilai atau harga jual yang lebih tinggi. Nah, faktor penentu keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu biasanya setelah melihat foto produk yang menarik. Mungkin kalau orang beli baju gitu ya,
apa, kalau baju itu cuman digantung kayak di hanger kayak gitu, terus difoto, daripada baju yang dipakai sama model, mesti orang pilihnya orang beli baju yang dipakai sama model. Karena dari situ orang juga bisa menyimpulkan kalau, oh modelnya, istilahnya berat badannya segini, postur tubuhnya kayak gini. Oh mungkin bisa nih kalau aku pakai yang model kayak gini. Nah ibarat kalau pakaian cuman digantung di hanger, itu orang bakal lebih lama lagi, bakal lebih kalau pengen memilih barang itu pasti mikir-mikir lagi, "Ini cukup nggak ya? Ini sesuai size-ku nggak ya?" Walaupun udah ada size chart mungkin orang lebih milih, istilahnya toko yang ada foto yang pakai model kayak tadi. Ya itu untuk baju, kalau untuk produk-produk lain mungkin bisa menyesuaikan sih, sesuai ininya, sesuai market-nya. Terus, yang terpenting selain foto produk itu ada konten marketing atau image post. Jadi biasanya melalui melalui konten marketing itu melalui konten marketing yang menarik dan diperbarui secara rutin, kita bisa menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita terapkan pada usaha ataupun berbagai informasi terkait produk-produk usaha kita. Ini biasanya, dilakukan pada mereka yang usaha yang bisnisnya pengen pengen ada pendekatan gitu ke customer. Jadi mereka share semua cerita-cerita mereka. Misal mereka menggunakan apa, produk ini terbuat dari bahan kayak gini, dia share semua. Itu, customer tuh bakal lebih ini sih, bakal lebih interest gitu loh, dan ada kedekatan di situ. Dan bisa membangun hubungan antara penjual dan konsumen, yaitu tadi, memancing konsumen untuk lebih tahu produk yang kita jual. Misalnya ada produk parfum, itu kan, biasanya ada share-share, kayak essence-nya kayak gitu. Jadi kayak ramuannya, "Oh ini nih, ada essence baru kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Orang bakal tertarik dengan itu, dengan cerita-cerita kayak gitu, dengan insight kayak gitu. Jadi orang, apa, customer itu akan merasa merasa kayak diedukasi lebih gitu dengan produknya dia, dan itu akan menjadi akan ada hubungan tersendiri sih antara penjual dan pembeli gitu. Terus selanjutnya ada produk yang terkelola dengan rapi. Nah, ini akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari dan menemukan produk yang diinginkan. Ya, ini benar banget. Jadi produk yang terkelola dengan rapi itu konsumen bakal bakal dengan mudah cari barang yang mereka inginkan. Apalagi kalau di Instagram kayak gitu kan, kita bisa mendesain feed kita ya, kayak feed kita rapikan, kita bikin layout kayak gitu. Apalagi kalau sekarang udah ada highlight kayak gitu, jadi orang bisa memaksimalkan itu dengan cari-cari produk di highlight, produk yang terkelola rapi mirip ketika di toko juga. Jadi kalau di toko itu kita datang, kalau produknya tertata dengan rapi kan kita juga enak mau milih-milihnya. Kita mau cek, produk A dengan produk B, kita mau bandingin juga enak. Nah, beda kalau misal produknya, celana gabung sama baju, terus ada jaket gabung sama, pakaian lain, kayak gitu kita bakal kesusahan untuk cari produk yang kita inginkan. Nah, ini menjadi penting, produk itu dikelola dengan rapi, entah di toko offline atau di toko online, itu wajib sih. Nah, setelah elemen-elemen tadi, langkah selanjutnya kita harus menentukan market yang cocok dengan produk yang kita jual. Ya, ini mungkin di sini banyak yang memiliki usaha kuliner mungkin. Nah, mungkin kuliner kalau untuk marketers mungkin agak susah ya, mungkin kuliner lebih cocoknya lebih di Instagram, kayak gitu. Dia bakal overpower banget di Instagram dengan adanya konten marketing, dia didukung dengan konten marketing, dia bisa, link-kan produk yang mereka jual melalui GoFood atau GrabFood itu bakal lebih kuat gitulah produknya, ketimbang dia jualan di e-commerce kayak model-model Tokopedia. Mungkin mungkin lebih cocok, Tokopedia kayak gitu. Sekarang marketnya kan segmentasinya lebih ke elektronik, kalau saya lihatnya ya, ke elektronik. Kalau misal baju-baju saya lebih suka ke Lazada kayak gitu, mungkin kalau cewek lebih ke Shopee kayak gitu. Ya itu harus kita tentukan nih market-market mana yang pengen kita masuki, yang kita cari aja sesuai produk yang kita jual gitu. Nah, sekarang kan market ada ini ya, kalau ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Terus sekarang udah ada yang baru lagi nih, kayak Instagram kan ada muncul baru namanya Instagram Marketplace. Itu kalian juga bisa jual juga, produk-produk di sana.
udah ada harganya juga. Aku scroll-scroll juga udah banyak sih yang pakai fitur Instagram Marketplace ini, Instagram bisnis ini. Jadi ketika kita klik postingannya, kita kita tag gitu ada harganya gitu udah terpampang di sana. Terus kalau kita masuk di marketplace-nya udah ada deskripsi yang lebih rinci lagi. Nah, Facebook juga gitu, udah ada Facebook Marketplace kan. Ya, entah di grup atau di marketplace-nya gitu, Facebook ini juga menawarkan fitur itu juga. Nah, yang sekarang lagi booming itu kita bikin website sendiri sih. Jadi bakal lebih banyak lagi datengin customer kalau kita bikin website. Next, seberapa penting peran tampilan toko online? Ya ini menjadi sangat penting karena semakin banyak orang yang berbelanja online, toko online pun akan sering dikunjungi oleh konsumen. Ya ibaratnya kita membangun sebuah toko ya, toko offline. Kalau toko itu kita hias, kita istilahnya kita bangun, kita desain dengan sebagus mungkin, itu akan menarik pelanggan dengan banyak juga. Beda kalau tokonya kita desain asal-asalan, kita dekorasi seadanya, atau bahkan mirip apa ya, cuman ada rak-rak gitu dan produknya enggak kita display gitu juga orang lihat itu bakal ah kok nggak ada yang di display nih. Kita padahal pengen lihat itu barang-barangnya kok nggak di display gitu ya orang bakal pilih ke toko yang didekorasi dengan baik. Nah itu sama sih, toko online juga harus didekorasi juga. Nah tampilan toko online itu untuk berkembang demi memuaskan para konsumen demi kemudahan dan kenyamanan mereka ketika berbelanja melalui internet. Ya karena hampir semua orang sekarang pegang smartphone dan yang pegang itu juga banyak banget di Indonesia, apalagi orang yang memanfaatkan toko online ini. Jadi kita mau nggak mau juga harus mendekorasi toko kita. Next, mendesain toko online itu ibarat menghias toko fisik. Ya seperti yang aku singgung tadi sih, karena perilaku customer itu kan hampir mirip. Orang beli online sama orang datang ke toko itu hampir mirip. Ya, jadi perilaku customer itu ketika membeli sebuah barang itu baik online maupun offline akan tetap sama. Mereka akan memilih barang dulu, terus membanding-bandingkan, entah membandingkan model, membandingkan warna, membandingkan harga, membandingkan size, itu udah pasti. Dan kalau bisa, mereka akan mencoba barang itu. Kayak kalau online kan nggak bisa ya. Tapi sempat ada tuh kayak e-commerce yang menawarkan dia bisa coba di rumah kayak gitu, ada kurir yang nunggu di depan rumah kayak gitu, cuman aku lupa namanya. Kalau tampilan toko online kita dirancang dengan apik dan estetik, maka tak sedikit customer yang akan merasa nyaman dan tertarik. Produk yang kita tawarkan pun akan naik nilai jualnya. Nah, ini ada kaitannya dengan estetika tadi ya. Jadi estetika toko misal yang barang atau produk yang kita jual tuh produk sederhana sebenarnya. Tapi kalau tokonya itu terkonsep terkonsep dengan bagus dan dirancang dengan bagus juga, eh, media marketingnya itu juga bakal naikin value-nya, value dari produk yang dijual itu. Aku sempat lihat kemarin sih itu lewat di feed aku, jadi aku jarang ngikutin tren ini ya, tanaman tanaman hias kayak gitu, aku jarang ngikutin. Nah, tapi, banyak teman-teman yang ngikutin juga di teman-teman Instagram aku, jadi feed-nya ada yang lewat kayak gitu, aku cek, oh ternyata toko tanaman, dan ternyata dia jual tanaman pun dia juga dihias kayak gitu loh, kayak feed-nya itu benar-benar tertata rapi, ada kategorinya juga. Jadi walaupun yang dijual cuma tanaman, cuma bibit, kayak gitu, ada pupuk juga. Tapi kalau jualannya dia mementingkan tampilan itu, orang pasti akan tertarik untuk melihat kayak gitu. Tertarik untuk mengunjungi profil tersebut. Walaupun hanya untuk menikmati ya desain-desainnya kayak gitu. Ya ini yang aku bilang tadi. Jadi kalau kita datang ke toko fisik itu kan pasti kita disambut sama ya pasti muka toko yang wow banget, yang pasti banyak lampu di sana, yang pasti mereka mendisplay barang-barangnya di depan toko. Dan kalau kita masuk di foto sebelah kanan, itu pasti semua barang-barangnya ditata dengan rapi. Kayak ada dress di sana digantung berjajar, terus ada celana yang dilipat dengan rapi di display, terus ada tas juga, ada sepatu. Yaitu mereka dikategorikan berdasarkan itemnya, jadi berdasarkan kategorinya. Dan ini sama kayak kita bikin toko online, kalau seperti kita merapikan toko online itu sama. Maaf, ini aku pakai
sampel produk Zata ya. Jadi kalau kita toko online itu ya sama kayak toko fisik tadi. Kalau toko fisik dia juga mendisplay baju-baju yang paling baru, yang paling tren, yang baru mereka keluarin. Di toko online itu dia juga mendisplay misal Zata itu dia mendisplay kerudung-kerudungnya yang paling baru, motif kerudung yang paling baru. Nah, kalau kita jalan lebih masuk lagi ke bawah, itu di bawah ada kategori-kategori tadi yang ya anggap aja ini adalah rak gitu ya. Jadi ada rak gamis, ada rak hijab, ada rak tunik, ada rak basic kayak gitu. Terus kita jalan ke dalam lagi, kalau kita udah mengunjungi tiap-tiap raknya, itu biasanya kita bakal lihat harganya, harga dari produk yang dijual itu sama kita masuk itu pasti kita lihat disuguhi sama harga dan barangnya gitu. Oh ternyata barangnya kayak gini, harganya segini. Ya, itu sama. Pasti perilakunya ya sama. Kita datang ke toko online sama kita datang ke toko offline sama kita datang ke toko online itu sama. Hampir semua customer itu seperti itu aktivitasnya. Kalau misal saya tertarik nih sama model hijab yang ini, itu juga sama. Kita pasti lihat harganya segini. Oh ternyata detailnya kayak gini, detail hijabnya tuh kayak gini, bahannya terbuat dari ini. Yaitu mungkin bedanya kalau di toko online mungkin bedanya kalau di toko offline kita akan dilayani sama staffnya di sana ya. Kita bakal dibantu milihin barangnya, kita bakal dibantu untuk cariin stoknya kayak gitu. Lah bedanya mungkin kalau di toko online tuh kita nggak bisa dapetin itu. Jadi kita harus mandiri. Jadi di sini ada stok-stoknya. Nah itu juga penting sih kalau misal kita sebagai pelaku usaha pengen bikin website itu harus paling nggak bikin fitur-fitur yang kayak gini, jadi bisa memperlihatkan detail-detail dari produk apa yang kita jual. Kalau contohnya di sini hijab, kita bisa perlihatkan detail-detailnya tuh seperti bahannya dari apa, kayak gitu. Karena customer datang ke online toko kita yang istilahnya toko online atau website kita tuh mereka tuh dalam keadaan yang dia pengen banget beli barang tapi bingung pengen dilihat dulu kayak gitu. Nah, sedangkan kita nggak bisa ngelayani mereka nih, para customer yang datang ke website kita. Ya mungkin kalau dari teman-teman yang pengen bikin website kayak gini, mungkin bisa konsultasi langsung aja kan ya, Grafter kayaknya lebih ngerti lah untuk bagaimana tampilan website yang lebih bagus kayak gitu. Oke, next mungkin kita bisa pindah ke Instagramnya. Jadi akun Instagram selain website yang bagus tadi, ada fitur-fitur yang lengkap. Nah, di Instagram itu juga jangan lupa kita branding juga nih. Kita desain dengan sebagus mungkin, dengan semenarik mungkin, agar orang yang istilahnya bingung bingung masuk ke website kan ada orang yang mungkin gaptek gitu ya. Kita nggak tahu cara beli di website itu kayak gimana ya. Mungkin orang lah akan lebih mudah datang ke Instagram karena dia terbiasa dengan aplikasi Instagram. Nah, targetnya kita itu juga melayani mereka yang beli lewat sosial media ini. Kalau bisa kita kita desain feed feed dari akun-akun yang buat toko kita tuh didesain dengan sebagus mungkin, dengan sejelas mungkin. Dengan kayak gini kan eh, pengunjung yang ada di sosial media atau barangkali ada usaha yang memang jualnya di Instagram aja gitu kan, jadi lebih jelas kayak gitu. Kalau kontennya jelas dan didesain dengan bagus itu akan lebih menarik gitu. Oh iya, aku lupa bilang kalau mungkin setelah aku cek ternyata kalau untuk Tokopedia dan Shopee itu jarang ya. Mungkin lebih lebih susah untuk dipersonalisasi. Aku bakal share juga ini. Kalau di Tokopedia itu paling kita kalau misal pengen eh, desain, misal kita bikin masukin unsur desain, kita paling cuma bisa di sini. Nah, kalau di Tokopedia ini kita biasanya mainnya di fotografinya, tapi kalau fotonya udah bagus, kita pasti akan minim ini sih, minim desain. Biasanya kita lebih minim untuk mendesainnya untuk lebih bagus karena fotonya juga udah bagus. Ya ini juga penting sih foto yang bagus tadi seperti di poin elemen awal tadi. Jadi foto produk yang jelas itu bakal ngebantu banget. Sebagai contohnya ini sih, aku lihat di Naisa Official ini, aku lihat foto-fotonya udah bagus banget walaupun dia enggak didesain, maksudnya
desainnya dikit banget di sini. Tapi kalau fotonya jelas, customer tuh kalau mau beli juga pasti udah tahu gitu. Kalau di Shopee juga, di Shopee paling juga cuman ini aja yang bisa didesain. Kalau untuk foto mungkin kalau foto udah bagus kita bisa display aja. Oke, kembali ke slide tadi. Mungkin ada yang tanya juga, berarti saya harus nyewa desainer dong untuk membuat semua itu? Yang di sini nggak harus sih, karena yang perlu dilakukan adalah kalau kita nggak bisa mendesain ya, ya itu kita harus ningkatin selera visual dulu. Kita tahu nih, maksudnya foto produk atau desain produk yang bagus tuh kayak gimana, yang menarik itu ya kayak gimana, yang bisa datengin customer, yang bikin customer penasaran tuh kayak gimana. Nah itu selera visual itu harus diasah terus, terus sering-sering melihat foto-foto produk brand terkenal. Nah, brand terkenal itu kan pasti mereka nyewa fotografer juga profesional juga, profesional fotografer, dia bikin konten itu juga pasti lewat, desainer yang profesional juga. Nah, kita sering-sering melihat itu dan kalau misal, kita bisa melakukan hal yang sama mungkin mungkin kita bisa menirunya gitu, kayak meniru foto produk mereka. Jadi kita coba-coba aja kita bikin desain seperti mereka, kayak gitu mungkin bakal membantu banget. Terus sering-sering melihat tren desain dan konten-konten kreatif dan menarik. Nah, ini tadi ada kayaknya kalau dari brand-brand terkenal tuh mereka pasti, eee pasti keluar cost juga udah banyak untuk riset-riset kayak gitu ya, maksudnya untuk media marketing, untuk iklan, untuk ini, dan mereka pasti juga udah mateng lah konsepnya mereka lah, kita mungkin bisa belajar dari situ gitu. Nah, terus mungkin untuk yang belum bisa, mungkin bisa berlatih sih menggunakan aplikasi-aplikasi desain. Itu daripada kita keluar uang yang lumayan untuk menyewa desainer, kita bisa berlatih otodidak, mungkin enggak harus bagus sih, yang penting kita tahu aja maksudnya selera desain yang bagus tuh kayak gimana, kita sering-sering compare aja sama desain kita sama yang dari brand-brand terkenal tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, tapi saya tidak bisa mendesain dengan bagus dan menarik. Nah, itu gimana? Nah, sekarang itu ada fitur namanya desain template. Kalau mungkin kalian bisa cek di website ini yang di freepik.com, terus kalian cari dengan keyword Instagram template, itu mungkin akan muncul banyak banget desain yang siap pakai. Nah, ini buat kalian yang mungkin stuck mau mendesain kayak gimana, ya ini bakal membantu banget. Di sini kalau aku kasih contoh, ini ada contoh-contoh, Instagram template untuk makanan ya. Tapi kalau kalian misal ada ada usaha di bidang fashion kayak gitu, mungkin, ada banyak banget di sini, kalian bisa cari. Itu bakal membantu banget dan juga menghemat waktu sih. Nah, tinggal masukin foto produk yang udah kita punya, masukin ke dalamnya, terus kita post di sosial media kita, ya itu juga udah cukup daripada kita, mungkin desain kan mungkin butuh waktu yang lebih lama kayak gitu. Nah, ini desain template itu siap dipakai. Nah, mungkin kendalanya editing ini hanya bisa dilakukan di komputer melalui software, ya software-software tertentu ya, nggak bisa semua software, jadi harus pakai Photoshop atau Illustrator kayak gitu. Nah, terus adakah software desain yang mudah dipelajari dan tidak memerlukan komputer? Nah, ini kalau aplikasi-aplikasi yang biasa mungkin untuk membuat image post tuh biasanya kalau aku pakai itu ya Photoshop, Corel Draw, ada Canva, ada PowerPoint. Nah, untuk yang mungkin nggak punya komputer atau belum bisa menggunakan software yang ada di sini, mungkin ada alternatifnya kalau kita pakai smartphone itu, kita pakai Canva atau Visualcam atau Unfold atau Instagram Stories. Itu bisa banget buat konten-konten yang menarik, maksudnya nggak harus dari komputer, pakai smartphone tuh sebenarnya bisa, kalau kita bisa memanfaatin itu, apalagi kalau pakai Canva, sekarang kan lagi tren pakai Canva ya, jadi semua teman-teman, aku punya teman juga yang jualan juga, itu dia itu nggak punya, maksudnya nggak bisa desain pakai komputer ya, dia cuman punya HP gitu, dia desainnya pakai ini, pakai Canva ini. Jadi tinggal masukin teks kayak gitu sama foto, terus bisa diposting langsung di Instagramnya. Nah, mungkin, khusus pengguna smartphone ini bisa sedikit terbantu dengan adanya software-software kayak gini, tinggal dimanfaatin aja sih.
Atau kalau yang pengen mau belajar mungkin bisa buka YouTube, terus tips triknya ada di sini juga. Nah ini, gunakan clue di bawah ini untuk mencari tutorial di YouTube. Jadi ada banyak banget sebenarnya di YouTube itu tutorial-tutorial cara bikin foto produk biar menarik, cara gimana sih ngeluarin ngeluarin kelebihan dari produk kita itu sebenarnya banyak banget. Ini tinggal di search saja pakai keyword-keyword kayak gini. Aku kemarin sempat cari-cari juga dan hasilnya juga bagus-bagus sih. Maksudnya mereka tuh juga mengajari dengan jelas kayak gitu loh, konten-konten yang ada di YouTube ini. Mungkin bisa dicoba. Next. Tapi saya sudah mencoba dan hasilnya jelek banget, tidak layak diposting. Nah, mungkin ini ada yang mencoba desain tapi desainnya nggak bagus kayak gitu ya. Ya ini mungkin untuk proses membuat sesuatu itu dari awal itu kita harus mengamati dulu, terus meniru, terus memodifikasi. Kalau kita lihat misal ada akun postingan dari akun Instagram, misal si A gitu, dia bagus, atau konten iklannya itu dia bagus, ya kita tiru aja nggak apa-apa, tapi ditiru dengan memodifikasinya, nggak ditiru mentah-mentah, kayak gitu. Jadi kalau kita bikin yang original tuh emang susah banget kan, apalagi bikin konten marketing kayak gitu mesti susah banget. Nah, prosesnya tuh kita untuk belajar tuh ini dulu, kita harus mengamati dulu, terus menirunya, terus memodifikasinya. Nah, versi idealnya itu kita inspirasinya itu 40% aja, terus modifikasinya yang dibanyakin kayak gitu. Jadi kalau kita katakanlah saya pengusaha hijab dan saya terinspirasi dari postingannya di Instagramnya Elzata tadi, saya akan menirunya. Lah menirunya itu enggak yang meniru saklek, pakai warna yang sama, pakai teks yang sama, pakai komposisi yang sama itu nanti namanya kayak plagiat ya. Ya nanti nah jatuhnya nanti, lah kok ini sama kayak itu, kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi inspirasinya cuma 40% aja, jadi aku pengen nampilin produk hijab tuh, it's okay hijabnya sama model kayak gitu, tapi teksnya kita ganti, warnanya kita ganti, itu sebenarnya udah cukup. Nah, kayak gitu untuk proses kita cari-cari desainnya. Nah, kalau kita berusaha bikin konten marketing atau desain untuk image post, itu sebenarnya tidak harus bagus, yang penting adalah pesan dan informasi yang disampaikan itu jelas dan mudah dimengerti. Nah, itu untuk customer kita tuh sebenarnya yang mereka butuhkan tuh informasi ya, informasi yang jelas kayak gitu. Kalau visual yang menarik itu sebenarnya cuman ya bumbu aja sih, maksudnya visual yang menarik itu juga bakal membantu informasi gitu tadi. Tuh, udah sampai di conclusion aja. Mungkin kesimpulan dari yang udah aku sampaikan tadi, visual atau tampilan yang menarik itu akan membantu membangun citra dari sebuah brand. Nah, citra inilah yang nantinya akan menjadi kesan ke customer dan akan selalu diingat dengan mudah untuk dikenali. Sama halnya kalau kita citra itu seperti apa ya? Eh, misal aku pengen naik gunung nih, aku pengen naik gunung, aku pengen cari-cari peralatan gunung. Nah, pasti orang kepikirannya kalau nggak hiker, ya array. Nah, itu citra itu kayak gitu. Jadi kayak orang kalau pengen pengen misalnya pengen beli sesuatu, itu pasti kalau citranya dari brand itu udah kebangun, itu bakal mudah diingat kayak gitu. Kalau contohnya aku pengen beli apa ya, beli sepatu gitulah. Ya kalau nggak sepatu sport misalnya, ya kalau nggak Nike ya Adidas, nah kayak gitu. Mungkin kalau citra yang dibangun itu baik, itu bakal ngebantu banget sama produk yang kita jual. Kayak gitu. Terus konten visual itu bisa membantu mengoptimalkan fungsi mesin pencari dan meningkatkan interaksi. Nah, ini kaitannya sama desain tadi. Kalau desain kita itu desain dengan bagus, itu kan bisa membantu banget untuk ngoptimalin fungsi mesin pencari seperti Google kayak gitu. Jadi orang mungkin lupa sama nama brand kita, tapi ingat sama produk kita atau ingat sama postingan yang udah pernah kita buat. Nah, mungkin mereka berusaha cari lewat Google kayak gitu. Kalau desain kita itu cukup apa ya, cukup ikonik itu pasti orang lebih mudah lagi kita cari di Google kayak gitu.
Terus tidak harus bagus, yang terpenting adalah pesan dan informasi yang disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Itu yang tadi. Desainnya nggak harus bagus, yang penting informasinya disampaikan dengan jelas. Udah itu aja sih. Terus tidak harus beli peralatan mahal, gunakan resource yang ada dengan semaksimal mungkin. Itu ada kaitannya sama kalau kita pengen bikin postingan atau kita pengen bikin banner untuk konten kita di Instagram, entah di banner untuk di Shopee atau di Tokopedia, itu nggak perlu kita beli, misalnya beli laptop yang spek desain atau pengen beli apa, itu nggak harus. Pakai HP pun sebenarnya bisa. Terus pakai keyword-keyword yang udah aku kasih tadi, itu bakal membantu banget. Ya, tinggal kita uh, gunain apa sisi kreatif kita aja sih. Maksudnya kita belajar juga bikin-bikin lewat HP itu memungkinkan banget pakai aplikasi-aplikasi tadi. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sharing malam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Afian sudah membagikan materi untuk sesi pertama dari web series 6.0 ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan Mas Misbahul Munir. Aku langsung kasih lantainya ke Mas Misbah. Mas Misbah, silakan perkenalan diri dulu mungkin dan bisa langsung masuk ke sesi Mas Misbah. Thank you Kenan buat waktunya, buat bridging-nya juga. Jadi perkenalkan pertama, nama saya Misbahul Munir dan di sini saya adalah lead dari tim UI dan UX dari Niagoster sendiri. Nah, untuk saat ini saya diberikan kesempatan oleh Mbak Kinan dan teman-teman dari tim Breeding untuk isi nih sesi terkait kita ngangkat topik gimana sih caranya meningkatkan kualitas dari toko online gitu. Nah, ngomong-ngomong toko online di sini mungkin teman-teman di sini mungkin bisa dibilang rata-rata ya yang memang punya usaha dan bisa dibilang juga punya toko online gitu. Nah, dari sini kayak mungkin dari teman-teman ngerasa nih kayak kayaknya toko onlineku masih gini-gini aja. Maksudnya kok tidak ada hal yang signifikan nih dari toko onlineku. Nah, dari sini saya coba ngebawa dari perencanaan gimana sih caranya nanti bikin online dari awal hingga akhir yang bisa dibilang ini bisa dibilang standarnya lah kurang lebih kayak gitu. Nanti walaupun misalnya ada beberapa step yang bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan, tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman bingung, ini nanti bisa jadi acuan teman-teman juga untuk mengevaluasi nih sebenarnya untuk toko online teman-teman itu sampai mana sih sekarang stage-nya gitu. Mungkin langsung aja untuk yang pertama di sini saya pengen ngebawa sebuah cerita sih di sini. Jadi biar nggak terlalu tegang buat teman-teman juga. Jadi kita sedikit agak bercerita gitu. Jadi di sini saya mencoba pakai satu latar belakang orang gitu. Jadi ini perkenalkan, ini Jasmine. Jadi kita akan membawa sebuah cerita di mana ada seorang perempuan bernama Jasmine di sini. Dia adalah pemilik usaha kedai teh gitu, yang terkena imbas pandemi COVID karena pada akhirnya semua usaha sekarang kan terkena pandemi COVID. Nah, terus efeknya apa gitu? Jadi karena pandemi COVID itu sendiri, kedai kopi dia sepi gitu. Dan untuk sebagai pemilik kedai, otomatis stok teh yang siap saji itu menumpuk gitu karena pertama PSBB, PPKM atau apalah itu istilahnya dari pemerintah, dan di sini dia ingin berinisiatif nih untuk menjual stok tersebut. Jadi daripada dia ngejual teh dalam bentuk diseduh di kedai, mending kayaknya untuk ngejual stok lebih bisa nih gitu. Jadi dia coba mulai bisa dibilang alih strategi dari sisi marketingnya gitu. Jadi dia berinisiatif untuk menjual stok tersebut guna menjalankan bisnisnya gitu. Nah, untuk saat ini dia mempunyai dua rencana gitu. Dua rencana ini apa? Yang pertama adalah menjual produknya melalui media sosial dan yang kedua adalah membuat toko online untuk produk-produknya gitu. Jadi teman-teman pasti udah ada bayangan nih Jasmine ini awalnya pemilik kedai teh dan dia ada dua rencana untuk menjalankan bisnisnya biar nggak bangkrut lah, bisa dibilang seperti itu. Terus kemudian untuk saat ini Jasmine itu sudah memasarkan produknya melalui Instagram pribadinya. Jadi bisa dibilang
plan yang pertama atau rencana yang pertama ini sudah dijalankan sama dia gitu. Namun konsumennya dari produknya itu masih teman-teman dekat dan juga keluarganya. Karena pada akhirnya bisa dibilang kalau misalnya kita bilang Instagram pasti kayak yang following kita itu kalau nggak teman-teman SMA, keluarga, teman Facebook atau teman SD bahkan kayak gitu-gitu. Dan akhirnya bisa dibilang itu marketnya yang sangat kecil gitu. Dan kemudian dia akan mencoba rencana kedua gitu. Jadi membuat toko online gitu. Kenapa toko online? Karena pada akhirnya di toko online ini itu marketnya bisa lebih luas nih. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang ini bisa mencakup sampai ke luar negeri juga gitu. Nah, namun dia bingung bagaimana dia harus memulai toko online miliknya. Nah, di sini kita akan ngebantu si Jasmine nih, gimana sih cara buat toko online miliknya gitu. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan bagi 3 step nih. Untuk si Jasmine kita akan bagi 3 step. Yang pertama gitu, sama seperti membuat teh gitu. Kita setiap membuat teh kan pasti ada urut-urutannya gitu. Mungkin kalau saya ingat dulu pelajaran bahasa Inggris waktu di SMA yang how to make a cup of coffee atau how to make a cup of tea gitu. Itu kan pasti ada step 1, step 2, step 3 kurang lebih itu. Nah, kita di sini juga ada step-stepnya nih yang kita bagi di sini menjadi 3. Step yang pertama itu ada praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga itu pasca produksi. Lah, produksi ini yang dimaksud produksi di sini adalah produksi dari toko online-nya gitu. Jadi ketika si Jasmine ini mau bikin sebuah toko online, dia nggak langsung ujuk-ujuk aku mau bikin toko online langsung jering bikin toko gitu, enggak. Tapi di sini kita ada pasca produksi, ada praproduksi dulu. Praproduksi ini memang bisa dibilang apa sih praproduksi? Praproduksi ini Jasmine harus membuat beberapa dokumentasi yang akan membantu dia menemukan strategi yang tepat dalam membuat toko online-nya gitu. Jadi pada akhirnya daripada dia langsung datang ke desain jasa pembuatan desain atau lebih ke jasa pembuatan website or something, di sini dia nggak langsung ke sana gitu. Jadi dia menyiapkan dokumentasinya dulu sehingga nanti ketika dia udah siap dengan toko online-nya, dia udah tahu nih gimana caranya. Lah, di sini dia membuat beberapa list gitu. Lah, di sini bisa dibilang ada 2 bisnis. Yang pertama bisnis plan dan bisnis model canvas. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu itu bisa di-search di Google dan gimana sih cara bikinnya itu gampang banget. Jadi di situ isinya apa sih gitu. Lah, dari bisnis plan ini kita akan menentukan nih identifikasi potensial marketnya gitu. Lah, potensial market ini apa? Potensial market di sini adalah orang-orang yang kayaknya bisa kita sasar untuk jadi target marketnya kita. Menentuannya gimana? Ya kita lihat nih, biasanya ada komunitas teh nih ternyata. Lah itu kita bisa sasar. Atau mungkin karena ini teh, kita bisa nih ngejual atau kita tawarkan produk teh kita mungkin kayak ke restoran atau mungkin ke hotel yang memang mereka butuh supplier gitu. Itu juga bisa. Makanya di sini kita harus tahu dulu nih potensial market kita di mana, siapa gitu. Lah yang kedua, setelah kita menentukan potensial marketnya siapa, kita harus riset market dulu. Lah untuk setelah riset nanti kita harus menentukan target segmentasinya seperti apa, umurnya berapa, demografinya seperti apa. Kalaupun misalnya kita bisa tahu sampai kayak biasanya mereka tuh orang-orang minum teh itu biasanya di jam berapa sih gitu. Dan pada akhirnya ketika kita bisa tahu sampai situ, kita bisa nih tahu ketika orang bisa biasanya orang minum teh itu di pagi hari atau di sore hari gitu. Ya, kita bisa nih kita ngepost teh kita itu di pagi atau di sore hari karena pada akhirnya itu juga akan ngerimain si orang-orang yang peminum teh ini, pada akhirnya mereka akan bisa, ini kayaknya tehnya enak nih bisa tak coba dan segala macam. Jadi itu nanti lebih ke target segmentasi. Dan di sini yang perlu disiapkan juga adalah UVP. UVP ini apa? UVP ini adalah unique value proposition. Mungkin kalau istilah selain UVP adalah USP, unique selling point. Lah unique UVP atau USP ini apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah kayak semacam bukan tagline sih. Jadi kayak produk kita tuh punya ciri khas apa sih yang jadi pembeda dengan produk lain gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa bilang teh gitu. Mungkin kayak brand teh sekarang itu banyak banget brand teh celup, tapi kan dari teman-teman pasti ada yang suka teh gope, teh sariwangi dan segala macam lah. Di situ tuh mereka pasti punya unique selling point-nya nih gitu. Lah kalau unique value proposition lah, mungkin kalau misalnya kita bisa kita bilang sariwangi gitu, mereka memposisikan brand mereka itu sebagai teh untuk berdiskusi. Makanya kalau misalnya teman-teman cek iklannya di TV atau mungkin beberapa iklan di YouTube itu pasti iklannya kayak
ngeteh dulu baru bicara. Nah, lebih seperti itu sih nanti. Nah, terus yang disiapkan berikutnya itu adalah strategi goes to market. Nah, strategi goes to market ini nanti akan kita define setelah potential market dan target segmentasi ini kita tentukan. Kenapa? Karena ketika target segmentasi ini belum di-define, kita belum tahu nih behavior dari target segmentasi kita seperti apa, atau mungkin kebiasaan dari target segmentasi kita ini seperti apa. Lah, ketika kita sudah tahu, kayak misal sosial media apa yang mereka pakai, apakah di Instagram atau Facebook, seperti itu, pada akhirnya kita tahu nih, oh ternyata ketika aku mau menyasar orang A, aku harus lewatnya sosial media yang ini, bukan yang ini, karena mereka lebih cenderung menggunakan ini. Itu mungkin juga kalau misalnya saya bisa boleh ambil contoh agak melenceng dari teh, kayak misalnya kalau misalnya teman-teman tahu Facebook Marketplace itu sangat-sangat besar marketnya. Kenapa? Karena memang di situ kita bisa menjual barang-barang yang sebenarnya simply itu tuh bukan barang yang dipakai sehari-hari. Bahkan kayak orang-orang yang komunitas burung dan segala macam itu malah ramenya di sana gitu, bukan di Tokopedia atau bukan di Shopee bahkan, tapi lebih ke Facebook Marketplace. Jadi itu tujuan apa sih sebenarnya kita perlu tahu dari target segmentasi, itu adalah lebih menentukan dari strategi goes to market-nya nanti akan seperti apa gitu. Terus berikutnya dari bisnis plan ini yang namanya bisnis kita kan pasti pengen tahu nih pengen dapat untung gitu. Nah, di sini kita juga harus tahu di bisnis plan itu income sama outcome flow-nya ini akan seperti apa. Pemasukan kita itu akan nanti dari mana, dan nanti kalaupun misalnya kita keluar budget itu akan keluar untuk apa. Misal kalau misalnya untuk toko online otomatis kita bisa bilang kita akan sewa studio website yang dimana nanti kita minta tolong mereka untuk bikinin website, kurang lebih akan seperti itu. Lah, poin kedua di praproduksi itu adalah jasa pembuatan website terpercaya. Jadi, kalau misalnya kita udah nyiapin dari ke semua bisnis plan dan bisnis model Canvas ini, kita harus tahu nih, oh, kalaupun misalnya kita mau kemana, misal oke, kita butuh toko online, berarti otomatis kita butuh toko online ini kita minta dibikinin. Kalau misalnya teman-teman punya kapabilitas dan waktu untuk belajar, mungkin teman-teman bisa bikin sendiri ya, gitu. Karena pada akhirnya banyak tutorial yang sebenarnya bisa untuk teman-teman bikin sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman udah waktunya penuh untuk ngurusin bisnisnya, lah itu mungkin bisa nih sewa jasa pembuat website atau teman-temannya gitu. Jadi mungkin biasanya ada yang freelancer kayak dia cuman kayak teman kuliah, aku bikinin dong nanti tak bayar. Nah, gitu juga bisa. At least dengan catatan dia pasti punya portofolio dulu. Kalau enggak ya jangan percayalah nanti malah ambiar website-nya kalian gitu. Terus yang pertama yang perlu disiapkan dari jasa pembuatan website ini yang perlu kita cari adalah website background-nya. Maksudnya website background di sini adalah pastikan tema yang akan kita pilih dari toko online-nya kita itu sesuai. Jadi nggak cuma dari tema bahkan. Kalau misalnya bisa dibilang mungkin dari domain juga. Jadi kayak misal kita jualan baju, ya pastikan kalau bisa kita dari domainnya atau dari tokonya itu juga bersangkutan dengan baju gitu. Itu sih, mungkin tadi saya sempat cek dari Q&A di form dan di situ saya ngebaca ada satu Instagram account yang di situ berjualan baju tapi namanya ada somplak-somplaknya gitu lah. Maksud saya mungkin itu bisa diganti dengan memang yang lebih sesuai dengan marketnya. Karena pada akhirnya juga ketika orang ngelihat namanya aja udah somplak duluan, nanti takutnya kayak orang mikir, wah nanti saya dikira somplak nih kalau misalnya saya beli di situ. Lah kurang lebih seperti itu. Jadi penamaan dari toko online-nya, penamaan dari domainnya, penamaan dari websitenya itu kalau bisa disesuaikan dengan barang yang akan kita jual. Terus yang kedua itu dari SEO-nya. Apakah memang dari studio website ini mereka menyediakan jasa SEO karena pada akhirnya ketika kita membuat sebuah toko online kalau misalnya itu tidak muncul di Google ya pada akhirnya itu tidak akan perform dan itu malah akan mendatangkan kerugian bagi kita. Dan yang kedua adalah text specification. Text specification ini adalah lebih ke kayak oh dari sebuah website ini butuh resource yang seberapa sih. Lah itu mungkin teman-teman perlu diskusi juga sama teman-teman yang memang ahli di bidangnya aja. Jadi mungkin kalau misalnya dari studio atau mungkin lebih ke jasa pembuat website itu udah paham gimana, oh kebutuhanku segini, 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 aku pengen bikin toko online yang segini, fotonya kurang lebih segini dan halamannya segini. Lah biasanya dari si studio atau dari jasa pembuat website ini mereka udah tahu nih spesifikasinya akan seperti apa. Nah terus berikutnya
pada tahap praproduksi ini, Jasmine akan sangat disibukkan dengan kegiatan dokumentasi gitu. Oh, sedikit typo, sorry. Market research, perencanaan dari mana datangnya revenue, dan ROI. ROI ini adalah return of investment. Jadi kayak misal, oh ketika aku membuat sebuah website, aku keluar duit berapa. Dan ketika aku keluar duit berapa, otomatis aku harus ngitung nih, aku harus dapat aku harus spend berapa bulan untuk bisa ketika aku mengeluarkan uang untuk jasa pembuat websiteku itu bisa baliknya kapan sih? Nah, itu harus dihitung juga gitu. Terus strategi bagaimana dia memasarkan toko online-nya dan lain-lain. Jadi di praproduksi ini bisa dibilang ini adalah tahap yang sangat-sangat panjang dan mungkin akan perlu dokumentasi yang sangat banyak gitu. Kemudian dia harus memilih dari spesifikasi teknologi yang akan dipakai. Misal, example WordPress atau Scratch website. Jadi WordPress ini mungkin lebih mudah, tapi pada akhirnya skalabilitasnya dia kurang. Sedangkan untuk Scratch website ini, jadi dalam pembuatannya akan lebih lama, tapi nanti untuk skalabilitas ke depannya dia akan lebih mudah. Nah, di sini memilih-milih hosting yang sesuai dan domain yang akan menjadi alamat dari websitenya. Kemudian dari strategi SEO untuk bisa muncul di halaman pertama dari pencarian Google. Jadi kurang lebih Jasmine ini akan disibukkan dengan berbagai hal yang sifatnya strategi untuk merancang sebuah bisnis dan gimana caranya atau spesifikasi apa yang harus dia miliki untuk sebuah toko online-nya dia gitu. Nah, dari sini kita masuk ke tahap produksi. Nah, pada tahap ini, Jasmine telah memutuskan akan membuat website seperti apa untuk toko online-nya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa pembuatan website. Hal ini dikarenakan Jasmine tidak tahu bagaimana cara membuat website. Di sini, Jasmine mungkin berpikir bisa bersantai menunggu websitenya jadi dibuat. Namun ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Jadi gini, kadang kita berpikir nih, oh aku tinggal nyerahin nih ke jasa pembuat website dan nanti aku tinggal nunggu aja websiteku akan selesai gitu. Pada akhirnya enggak juga gitu. Kenapa? Karena Jasmine harus ikut memantau perkembangan pembuatan websitenya dan seharusnya ia juga yang memegang kendali terkait konten dari websitenya yang akan dari kontennya itu akan seperti apa sih gitu. Dari produksi ini apa saja yang perlu dipastikan Jasmine dalam membuat toko online-nya. Jadi mungkin dalam pembuatan toko online-nya itu udah diserahkan dengan jasa pembuatan website, tapi yang harus diperhatikan Jasmine di sini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, dari toko online-nya itu udah responsif atau belum. Nah, ini perlu ditanyakan ke jasa pembuat websitenya. Responsif ini apa? Adalah mobile friendly. Jadi, kalau misalnya kita buat website dan itu nanti websitenya dibuka dari HP, ini tuh bisa enak dilihat nggak sih? Lah nanti kurang lebih seperti itu gitu. Karena pada akhirnya semua orang itu akan lari ke website gitu. Lah di website ini kan nggak ketika kita buka dari desktop otomatis atau dari laptop kan agak ribet juga kalau misalnya kita sedang di luar atau kita sedang nongkrong sama teman-teman. Lah makanya yang harus dipastikan di sini yang pertama adalah responsif atau lebih ke mobile friendly gitu. Lah yang kedua itu website security. Lah dari sini jasa pembuatan websitenya ini bisa menjamin Kak bahwa toko online-nya ini akan safe nih, akan aman nih. Kenapa? Karena mungkin kalau yang bisa dibilang dari Mas Fian tadi, ketika kita udah effort nih foto dan segala macam, kita sewa fotografer, kita sewa studio untuk foto produknya kita, dan ketika itu nongol di websitenya kita, tapi pada suatu ketika foto-fotonya kita dicuri untuk toko online orang lain, itu kan pada akhirnya juga merugikan di kitanya gitu. Kita yang keluar uang tapi kok dipakai untuk orang lain juga pada akhirnya lah itu juga yang perlu diperhatikan oleh Jasmine. Lah yang ketiga itu adalah speed dan performance. Lah di sini websitenya kenceng nggak sih? Lah itu yang sebenarnya jadi pertanyaan juga. Lah ini harus dipantau oleh Jasmine juga. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau saya pernah baca artikel juga yang dimana isinya adalah ketika website itu load speed-nya lama, orang-orang pasti akan cenderung mereka bosen dan keluar gitu. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan tokonya teman-teman gitu. Itu sama aja kalau misalnya teman-teman datang ke toko offline atau toko fisik gitu ya. Misal mau beli baju, datang ke distro, ketika masuk ke distro ternyata dari yang pelayannya itu kayak nggak nyapa atau apa dan akhirnya ketika kita mau tanya ini stoknya ada apa enggak itu lama otomatis kita akan bosen kan. Nah, kurang lebih sih sama seperti itu juga. Kalau misalnya dari page speed-nya ini lambat dan segala macam itu nanti kita bisa dari visitornya itu akan ada kemungkinan untuk keluar lebih banyak gitu. Nah, di sini next-nya ada live chat integration. Live chat integration ini mungkin saya juga tadi ngecek di question itu ada
Nova Novi kalau nggak salah di situ, langsung saya cek websitenya, di situ udah ada chat via WhatsApp. Lah menurut saya ini juga bagus sih. Lah kenapa? Karena pada akhirnya juga ketika kita punya sebuah toko online, ketika user ini mau tanya, karena kan pada akhirnya juga nggak semua orang ketika ngelihat sebuah produk dia langsung percaya dan aku pengen beli. Biasanya kita tanya-tanya dulu nih, entah itu stoknya ada atau enggak, dari ukurannya ada atau enggak, dari pilihan warnanya ada atau enggak. Lah ini yang perlu dijawab dari live chat integration. Lah mungkin untuk sementara bisa lewat WhatsApp untuk yang simple. Kalaupun misalnya mau yang berbayar itu juga ada third party dan itu udah banyak yang berbayar juga. Cuman untuk sementara kalau misalnya buat toko online teman-teman menurut saya WhatsApp aja itu udah cukup banget dan itu udah sangat membantu gitu. Apalagi mengingat kalau misalnya teman-teman punya toko online dan yang ngurus itu teman-teman sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah punya udah punya tim CS sendiri, lah itu nanti pakai third party menurut saya nggak apa-apa gitu. Nah, di sini yang berikutnya adalah payment method. Nah, di sini teman-teman menyediakan payment method apa aja. Ini juga yang biasanya menjadikan pengunjung dari toko online-nya teman-teman ini berpikir ulang gitu. Karena pada akhirnya juga nggak semua orang itu punya semua akun bank gitu. Jadi kayak misal aku punyanya maunya transfer di Mandiri nih gitu. Karena aku punyanya Mandiri aja gitu. Jadi kalau misalnya aku transfer lewat BCA nanti kena potongan lagi dan segala macam. Itu pun jadi pertimbangan dari teman-teman untuk si Jasmine ini membuat si websitenya itu tadi. Lah, yang berikutnya itu ada foto produk yang berkualitas. Mungkin ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Fian juga. Jadi harus dipastikan nih dari foto produk teman-teman ini benar-benar bagus. Lah, tipsnya seperti apa? Apakah memang harus pakai alat yang mahal atau enggak? Menurut saya enggak juga sih. Karena pada akhirnya menurut saya sendiri eh HP-HP atau smartphone di zaman sekarang itu menurut saya kameranya udah yang sangat-sangat canggih banget gitu. Mengingat waktu saya dulu punya Nokia 7610, kalau mungkin teman-teman lupa itu yang bentuknya kupat, nah, itu teman-teman bisa cari, itu kameranya nggak oke banget dan waktu itu udah yang bagus banget gitu. Cuman kalau untuk di-compare dengan HP-HP yang dengan kamera zaman sekarang, menurut saya itu udah yang berbeda jauh dan menurut saya itu udah cukup sih lah. Nanti tergantung gimana sih caranya bikin tips untuk bikin foto yang bagus dengan HP lah, itu mungkin teman-teman bisa YouTube atau banyak banget artikel di Google yang bisa teman-teman cari gitu. Jadi nggak usah pakai beli kamera harga 20-30 juta, menurut saya nggak perlu karena dari HP aja itu udah cukup sih menurut saya. Kamera kamera HP zaman sekarang itu udah bagus banget menurut saya. Lah yang terakhir itu conversion rate element. Lah di sini mungkin saya akan lebih membahas terkait conversion rate element berikutnya. Nah, dari conversion rate element ini apa aja sih dan apa sih sebenarnya conversion rate element? Lah, conversion rate ini adalah sebuah metrik yang dimana bisa dibilang akan ngedrag user atau membawa si visitor atau pengunjungnya website kita untuk melakukan sebuah pembelian gitu. Lah apa aja sih sebenarnya elemen-elemen apa aja sih yang diperlukan dalam sebuah website untuk bisa si customer ini melakukan purchasing atau melakukan sebuah pembelian. Lah yang pertama ini form. Form ini apa? Form ini kayak misalnya teman-teman ngisi nih, ngisi nama, ngisi alamat dan segala macam itu yang bisa mendatangkan form. Karena pada akhirnya ketika dia ngisi dan data dan segala macam, kita bisa bilang, oh dia akan purchase nih. Walaupun sebenarnya bisa dibilang nanti akan drop karena pada akhirnya juga nanti ketika dia udah ngisi form ternyata dia memutuskan untuk gak jadi beli karena ternyata ukurannya nggak ada, ya itu kan faktor yang lain. Tapi setidaknya ini bisa menjadikan eh, apa conversion rate juga gitu. Lah yang kedua itu ada social media action. Lah social media action ini apa? Mungkin perlu dicek juga dari toko online-nya teman-teman atau website toko online-nya teman-teman. Ada nggak sih social media action di sini? Atau mungkin lebih ke ngarah ke sosial media. Karena pada akhirnya banyak user yang ngecek nih, wah sosial medianya ada nggak ya? Jadi lebih ke gaining trust-nya dulu dari sisi usernya. Nah, dari sini kalau misalnya punya dari teman-teman toko online-nya ada integrasi ke Instagram, ada ke WhatsApp, ada ke Twitter, ada ke Facebook, nah itu akan lebih meningkatkan kepercayaan user untuk bisa membeli di toko online-nya teman-teman juga. Nah, di berikutnya ada clickable item. Clickable item ini mungkin kayak misalnya bisa dibilang ketika kita masuk Tokopedia, teman-teman ngeklik sebuah barang, nah di situ tuh akan banyak banget interaksi dan akan banyak banget clickable item. Bisa dibilang kayak misal pilihan warna atau mungkin pilihan foto. Lah ini juga mungkin bisa dibilang foto ini sangat berpengaruh juga. Jadi kalau bisa sebuah produk ini nggak diambil cuma dari satu angle aja. Mungkin dengan variasi angle yang banyak, detail yang banyak itu akan bisa meningkatkan user juga. Pada akhirnya jadi dia lebih percaya nih gitu. Lah yang berikutnya ada video karena pada akhirnya ya balik lagi video ini kayak misalnya
teman-teman punya video terkait produknya ini seperti apa, mungkin kalau bisa dibilang review juga lah. Video di sini bisa nih kalau misalnya teman-teman coba bikin review dari produknya masing-masing, bikin di YouTube kayak review sepatu, review baju dan segala macam dari bahan dijelaskan dan segala macam, itu juga bisa meningkatkan dari konversi dari toko online-nya teman-teman juga. Lah yang berikutnya quizzes and question. Lah untuk poin ini sebenarnya nggak untuk semua toko online ya. Cuman kalau bisa dibilang quizzes and question ini lebih ke arah kayak si user ini dibawa nge-game dulu nih atau mungkin kayak lebih ke pertanyaan-pertanyaan sehingga si user ini juga terkesan diajak berinteraksi ketika masuk ke toko online-nya teman-teman. Lah yang berikutnya survei, ini juga sifatnya sama dengan quizzes, jadi nggak semua dari toko online-nya teman-teman itu harus ada surveinya juga. Lah yang sebenarnya yang paling utama itu dari toko online-nya teman-teman itu adalah testimonial atau review. Lah di sini mungkin saya pengen bertanya ke teman-teman aja sih. Mungkin teman-teman coba cek ke diri masing-masing aja ketika teman-teman beli sesuatu barang, entah itu makeup, entah itu baju, entah itu sepatu, apapun itu, ketika teman-teman masuk ke sebuah marketplace, entah itu Topet dan segala macam, ngeklik sebuah barang dan teman-teman pengen beli nih, tapi nggak yakin lah. Teman-teman pasti ngecek ke testimonial gitu kan pada akhirnya. Karena apa? Kalau misalnya dari orang sebelumnya yang udah membeli itu reviewnya bagus, otomatis kita juga akan percaya nih bahwa produk ini tuh beneran trusted gitu. Lah jadi disitulah sebenarnya dari fungsi testimonial dan review gitu. Lah di sini juga berperan penting untuk bisa meningkatkan conversion rate. Dan menurut saya, kalaupun dari testimonial ini diharuskan dari testimonial yang memang benar-benar exact dari real user ya, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya toko online sudah punya testimonial, tapi yang ngasih testimonial itu Naruto Uzumaki kayak gitu-gitu, mungkin kayak, nah itu sebenarnya kayak akhirnya, wah ini testimonialnya KW nih, nggak beneran gitu lah. Mungkin kalaupun misalnya itu fake, mungkin bisa dikasih nama yang beneran nama orang gitu. Mungkin kayak Jasmine atau Tarjo, Painem gitu-gitu itu mungkin bisa juga gitu. Jadi jangan jangan pakai nama-nama yang terkesan fiktifnya tuh kelihatan gitu. Tuh. Terus berikutnya kita masuk ke pasca produksi nih. Nah, di pasca produksi setelah memastikan semuanya siap, kemudian yang perlu dilakukan Jasmine adalah mulai memasarkan websitenya gitu. Jadi ketika Jasmine ini udah datang, udah nyiapin dokumen di awal, terus datang ke jasa pembuatan website, memastikan websitenya siap untuk di-launch. Lah yang perlu dilakukan adalah ketika nge-launch itu apakah website ini live terus itu diam aja terus tiba-tiba datang duit? Ya enggak juga gitu. Jadi yang perlu dilakukan Jasmine adalah memantau perkembangannya serta menganalisa data-data yang didapatkan setelah websitenya live guna iterasi atau improvement toko online miliknya ke depan gitu. Jadi Jasmine perlu perlu banyak hal juga setelah websitenya live. Jadi kayak nggak cuma dari ngecek dari data-data yang ada berapa orang visitor tiap hari, bahkan mungkin lebih kayak website pun perlu dipasarkan gitu. Jadi kayak misal, oh aku punya website dong gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang punya Instagram di post, kunjungin websiteku dong gini-gini lah. Itu juga bisa jadi salah satu strategi ghost to market untuk produk websitenya teman-teman atau toko online-nya teman-teman. Nah, di sini hal-hal apa aja sih yang diperlukan oleh Jasmine untuk dilakukan ketika pasca produksi? Yang pertama itu pasang Google Analytics gitu. Lah Google Analytics ini fungsinya untuk apa? Lah Google Analytics ini untuk nge-analisis berapa sih sebenarnya visitornya kita, terus berapa sih sebenarnya yang convert atau mungkin melakukan pembelian di tiap harinya. Terus kemudian lakukan A/B test. Lah A/B test ini mungkin lebih ke expert berikutnya ya, tapi teman-teman bisa pelajarin sendiri. Lah A/B test ini adalah kayak misal pasti kan teman-teman pasti dengan toko online-nya punya asumsi nih. Asumsi bahwa misal, kayaknya kalau misalnya di atas tak kasih banner promo bisa ningkatin penjualan nggak ya? Nah, di situ alih-alih teman-teman langsung pasang promo dan ternyata drop langsung dari toko online-nya teman-teman dari penjualan. Nah, itu ada yang namanya A/B test. Lah, A/B test ini apa? A/B test ini adalah membandingkan dua versi. Nah, membandingkan dua versi di mana kayak misal dari kopinya, dari tulisannya, dari bannernya, dari desainnya itu bisa semua di A/B test dan di sini itu akan running dalam satu waktu dan itu akan dibagi dua ke visitornya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat validasi nih. Kalau misalnya, oh ternyata kalau misalnya aku pasang banner promo di depan, itu bisa ningkatin penjualan loh gitu. Jadi alih-alih teman-teman langsung masang dan itu nanti takut dengan risikonya, lah itu bisa di A/B test dan itu
akan running antara ada bannernya dan ada yang tidak ada bannernya. Nah, di situ nanti akan di-running dan biasanya itu akan di-running dalam satu waktu. Lah dari situ kita bisa dapat hasilnya nih. Oh, ternyata kalau dengan banner ternyata konversinya naik sekian. Oh, ternyata kalau misalnya nggak ada bannernya konversinya sekian gitu. Itu bisa dicek dari A/B test. Lah heatmap tracking ini bisa dibilang akan mengikuti dari third party ya. Jadi banyak third party atau mungkin produk-produk di luaran dan ini berbayar. Jadi mungkin akan saya sarankan lebih ke teman-teman yang memang punya budget lebih untuk toko online-nya. Jadi bisa dianalisis nih dari heatmap-nya. Jadi user ini biasanya ngeklik yang mana sih, bagian mana yang sering diklik user, arah kursornya user ini seringnya kemana, attention-nya user ini kemana. Itu bisa dicek dari heat map gitu. Terus analisis data dari toko online lah, mungkin dari toko online kalaupun dari teman-teman belum masang Google Analytics tapi teman-teman nganalisis nih, oh ternyata dalam bulan Januari penjualan segini. Oh ternyata dalam Januari minggu kedua turun. Lah itu bisa dianalisis minggu kedua ini turun kenapa? Oh ternyata minggu kedua ini liburnya banyak nih. Jadi asumsi saya orang-orang pada nggak buka website saya gitu karena mereka pada fokus liburan. Nah, itu bisa jadi. Jadi lebih ke analisis yang seperti itu. Nah, dari sini teman-teman pasti punya dapat asumsi banyak, dapat ide banyak untuk improvement berikutnya. Jadi kayak misal, oh aku bisa nge-ads ini ternyata websiteku kalau misalnya buat naikin performa websiteku visitornya semakin banyak ketika memang di hari-hari Minggu atau di hari-hari libur. Jadi memang untuk visitor yang sebelumnya belum mengunjungi itu bisa mengunjungi dan dari si iklan yang kita pasang ini tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang harus disiapkan juga adalah plan next improvement. Nah, ini dari sekian banyak yang kita lakukan di atas, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan plan atau menyiapkan rencana improvement yang akan kita lakukan atau perubahan yang akan kita lakukan berikutnya itu seperti apa. Gitu. Apakah kita akan masang banner promo atau kita misal bulan depan kayaknya ada promo ini nih. Lah mungkin kalau misalnya bisa dibilang bulan Februari pasti ada Chinese New Year nih. Wah, kayaknya enak nih bisa bikin Chinese New Year sale gitu. Lah kayak gitu-gitu. Lah strateginya gimana? Karena Chinese New Year itu berkaitan dengan warna merah, kayaknya aku pengen ngejual produk-produkku yang warnanya merah nih gitu. Lah itu juga bisa kayak gitu-gitu sih. Atau mungkin memang kita bikin bundle untuk apa ya kayak semacam gift atau parcel atau apa sih hampers gitu-gitu dari produknya kita lah. Mungkin kalau misalnya kita lihat Jasmine karena dia produknya teh, dia bisa nih bikin satu paket hampers yang dimana nanti isinya ucapan-ucapan yang bersifat terkait Chinese New Year kayak gongsi face atau segala macam. Jadi itu nanti biar jadi gimmick marketing yang memang dimana itu bisa jadi kebutuhan si usernya juga gitu. Lah, terus setelah semua itu, apakah toko online Jasmine bisa dikatakan berkualitas? Lah, dari praproduksi, produksi dan pasca produksi, setelah semuanya itu lengkap, apakah bisa dibilang berkualitas? Pada akhirnya yang dilihat adalah apakah semua effort yang dilakukan Jasmine membantu dia untuk menjual tehnya apa tidak. Jadi bisa dibilang berkualitas apa tidak ini saya balikan ke teman-teman juga pada akhirnya karena berkualitas apa enggak itu kan tergantung dari penjualan kita meningkat atau tidak gitu. Nah, ketika memang penjualannya setelah semua yang kita lakukan di awal tapi penjualannya itu tidak meningkat, ya berarti bisa dibilang itu belum berkualitas gitu. Bukan tidak berkualitas tapi memang belum berkualitas gitu. Kalau misalnya dengan kasusnya Jasmine, ketika semua effort yang dilakukan oleh Jasmine, apakah Jasmine bisa menjual produk tehnya atau enggak? Itu yang sebenarnya dijadikan pertanyaan. Lah berikutnya, jika Jasmine berhasil menjual produknya, maka bisa dibilang itu berkualitas. Maka tinggal memikirkan hal-hal yang akan meningkatkan penjualannya dia. Jadi mungkin dia bisa mikirin next strateginya nih. Apakah dia akan main Google Ads atau Facebook Ads atau dia mau coba pasang integrasi ke Instagram Shop, Instagram Marketplace seperti itu. Jadi banyak hal yang akan dilakukan oleh Jasmine berikutnya. Jika belum, maka perlu dilakukan adalah dilakukan audit pada toko online Jasmine. Jadi misal dengan hal yang segitu banyak kita lakukan di awal, 3 step itu tadi, ternyata dari penjualan nggak meningkat sama sekali nih. Terus berarti kita fail dong, ini nggak berkualitas dong. Nggak juga, yang perlu dilakukan adalah kita coba cek audit nih. Lah audit di sini, apakah memang dari target segmen pasar yang kita sasar, itu sesuai dengan penjual, bukan, lebih ke pembeli yang memang exact pembeli dari tokonya kita. Misal dengan contoh di awal aku menargetkan
hotel-hotel yang membeli produkku, dan ternyata ketika aku cek lagi datanya, yang membeli itu lebih ke personal yang memang dia penyuka teh, dan pada akhirnya juga hotel-hotel itu nggak beli. Nah, dari sini kan bisa dibilang sebenarnya ada insight di situ, dan kita bisa coba untuk pivot atau lebih ke mengganti rencananya. Lah, ketika kita udah dapat datanya, lah seperti apa strategi berikutnya, itu yang sebetulnya harus kita pikirkan berikutnya. Jadi bukan berarti setelah semua hal yang kita lakukan ini udah otomatis akan berhasil, enggak, tapi lebih ke gimana caranya biar kita bisa menganalisis terus-menerus dengan data yang memang ada dari websitenya kita.